I see. Mungkin kalau tadi kan dari gue udah tuh, gue kan di I, Ernest kan juga udah tuh di booking skill. Kalau lu apa deal? Yang game learning apa? Apa sih? Game Hmm. changing knowledge lah. Sebenarnya gue ada dua sih. Yang mana dulu ya? Mungkin yang simpel dulu kali ya. Jadi ini mungkin nggak ada related sama technical knowledge ya. Tadi kan walaupun topiknya technical knowledge, tapi menurut gua tuh salah satu yang gua mengubah pendapat tentang programming itu adalah karena kita tuh bikin game, ya kan? Itu tuh akan sangat baik ketika kita juga punya apa ya? Punya sense of game design anyway, gitu. Jadi maksudnya walaupun kita bukan game designer ya, tapi kita tuh punya sense of game design tuh contohnya gini. Jadi kenapa gue bilang tuh game design, pengetahuan game design itu menjadi penting karena kadang-kadang tuh bagi seorang programmer itu kan tandemnya game designer ya sebenarnya gitu. Dari segi implementasi kan pasti kita akan mengimplementasi apa yang dimau sama game designer gitu loh. Nah, kadang-kadang gitu atau sering lah menurut gue game designer kan maunya suka berubah-ubah ya gitu loh. Jadi kayak punya implementasi ide gila lah kayak gue mau dong bulletnya bisa tembus gitu misalkan kayak one thing gitu. Terus gue mau bisa tembus, habis itu bisa bounce misalkan, gitu. Habis itu tembus, bounce, terus gue mau dia meledak gitu. Misalkan kan pasti selalu ada ya, maksudnya game design ideas kayak gitu. Nah, dengan yang gue pelajari itu adalah kadang-kadang ketika kita lagi mengimplementasi sesuatu dari game designer, kita tuh suka ada bisa nge-smell inkonsistensi dari codingan kita gitu. Kayak misalkan kita lagi ngoding nih, bullet piercing gitu. Terus abis piercing kita mau ngebounce gitu, kok implementnya sulit ya gitu, misalkan di codingan kita gitu ya, atau kayak ini kok nggak konsisten sama seluruh arsitektur yang udah kita bikin gitu. Itu bisa jadi tuh pertanda bahwa sebenarnya bisa jadi game design-nya nggak konsisten gitu, karena kan game design juga harus apa ya, harus fit in kan, kalau lu punya mekanik baru atau apa tuh harus fit in sama semua sistem yang ada gitu loh. Nah jadi dengan lu mengenali apa ya inkonsistensi di codingan lu dan inkonsistensi di game design itu tuh lu bisa menyelamatkan apa ya hal-hal yang nggak penting gitu, yang nggak perlu. Itu dulu cukup sering kejadian gitu. Misalkan kayak gue lagi berusaha buat tektokan sama game designer gitu. Pas gue coding, ini kayaknya codingannya kalau kita ngimplement ini kayaknya nggak konsisten dari codingan. Coba lu make sure lagi deh, beneran nggak sih yang lu mau tuh beneran baik untuk game design yang udah ada sekarang gitu. Kayak gitu. Ternyata pas dicek di game design, oh iya ya gitu. Kalau misalkan gua ngimplement piercing bullet, ternyata nanti bakal ada masalah karena implementasi piercing bullet itu nggak cuma ke enemy misalkan, tapi nanti tembok gimana misalkan. Terus batu gimana? Kalau ada boss yang pakai shield tembus atau enggak. Jadi kan maksudnya kadang-kadang lu pengen ngimplement sesuatu kan impact-nya gede gitu. Kayak gitu sih. Oh ini berarti lebih ke ini ya, lebih ke yang tadi lu bahas, dia itu lebih ke implikasi dari sebuah mekanik terhadap mekanik lainnya gitu kali ya? Atau lebih ke apa konteks desain experience? Atau lebih ke itu ya, lebih ke apa ya mekanik impact gitu? Atau ke kalau misalkan kayak gini jelek loh secara apa? Kayaknya nggak enak deh secara mainnya gitu. Atau lebih ke sana ya? Lebih ke Lebih ke technical design. technicality, jadi terutama ngebantu technicality karena kan bukan hanya mekanik sih, tapi juga kayak fitur-fitur di Rule, luar kayak mekanik game itu rule kali ya. sendiri, rules gitu. Jadi karena Oh, kita kan kalau di programming bermain sama rules ya, gitu, harus konsisten lah. Dibilang arsitektur tadi kan ada boundary yang kita harusnya nggak boleh cross lah istilahnya kayak gitulah kasarnya ya kan, gitu. Nah kita tuh bisa banget ngebantu game designer buat nge-identify mungkin yang diajukan itu break the game design rules juga gitu. Kelihatannya tuh dari ketika ingin implement gitu. Aku agak kurang setuju kalau maksudnya harus punya sense of game design juga. Soalnya in some way kalau aku memposisikan diri sebagai gameplay programmer itu kita harus nge-service desainernya mau apa. Kalau misalkan desainernya maunya gini terus ternyata kita nggak bisa karena alasan arsitektur, berarti itu kalah di kita sih. Maksudnya experience yang mau dicapai itu pasti dari game designer sudah di set tuh kira-kira seperti ini. Nah jangan kayak karena merasa arsitekturnya tuh ternyata nggak oke atau gimana, akhirnya game desainnya yang ngalah karena yang harus itu ya. karena yang dicari kan experience-nya.
kalau gua sih selalu memposisikan diri kalau misalkan bikin sesuatu ada request dari game designer, lo harus solve problem. Jadi nggak bikin sesuatunya tuh bukan kayak lo harus cater to some golden rule kayak nggak boleh cross boundary atau harus apa gitulah. Tapi harus solving problem. Solving problemnya ini sekarang apa sih? Yang menjawab kemauannya game designer tadi. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin ini aku agak nggak setuju sih. Jadi jangan sampai teknikal ngelimit kreativitas gitu kali ya. Kurang lebih gitu ya kalau mau di short summary. Kalau yang gue tangkap dari Fadil nggak gitu ya. Jadi kalau yang gue tangkap dari Fadil lebih ke gini mungkin ya, lebih ke apa namanya teknikal dari sesuatu itu harus rule-nya harus jelas gitu loh. Jadi jangan harus konsisten kan. Jadi bisa jadi lebih ke instead of ini adalah kreativitas yang harusnya di-push ke semua orang, lebih ke jadi ini ada sesuatu yang belum apa ya, belum kehitung gitu atau belum masuk dalam pertimbangan ketika desain ini. Jadi dia kayak implikasi dari sini itu bisa ke sana. Nah, ketika itunya udah clear mungkin baru bisa diimplement gitu kali. Jadi lebih ke mekaniknya kurang well thought out, maka ketika diimplement ternyata secara teknisnya tuh ada halangan, dan ternyata halangan itu yang membuat itu tuh apa ya, membuat mekanik itu lebih well thought lah. Ternyata tuh banyak lah impact-nya bisa ke sini gitu kan. Jadi kalau ya tadi kayak yang tadi Fadil kan kayak konteksnya dari satu mekanik impact kemana-mana gitu kan. Jadi kayak itu limitasinya dari segi desain sendiri sebenarnya kan ya. Tapi karena desainnya itu belum clear, jadi kena damage gitu kali ya. Mungkin yang gitu ya. Mungkin itu yang Ernest bilang juga ada benarnya ya, bahwa memang apa namanya, dari kita juga kita harus bersikap sebagai yang problem solver gitu. Jadi kayak game designer tuh membutuhkan kita untuk mengesolve mengimplementasi apa yang mereka mau, itu betul gitu. Nah kalau dari gue itu adalah sebenarnya lebih ngangkat dari sisi ketika kita mengimplementasi sesuatu yang mungkin desainnya tuh belum mateng gitu. Jadi istilahnya tuh game desainernya. Kenapa? Boleh aja game desainernya kalau belum matang dulu bikin. Tapi maksudnya kalau kayak gitu kan itu jatuhnya masih exploratory. Betul. Exploratory ya nothing set in stone sih. Iya gitu. Throw away code aja kalau bisa. Betul. Jadi maksudnya adalah ketika di fase-fase ketika kayak baru keidean atau kayak kita masih brainstorm di ideas gitu loh. Gue mau posisikan diri itu sebagai orang yang programmer yang pengen ngebantuin nge-surface apa yang dimau sama desainernya sendiri gitu loh. Jadi kayak salah satunya dengan kita punya knowledge, mungkin bukan knowledge game design, lebih kayak kita tuh bisa memetakan rule dari game design tadi gitu loh. Kita tuh bisa kayak nge-surface, kayaknya mungkin lu punya ide kayak gitu kurang konsisten deh sama ide-ide yang lain gitu. Soalnya ketika gua pikirin implementasinya, sebenarnya nggak harus code ya, tapi kayak ketika lu coba pikirin implementasinya gitu, nggak masuk gitu, nggak fit, ada yang nggak fit lah, atau lu butuh major refactoring gitu, karena belum ada aja gitu. Contoh ini, salah satu contohnya adalah waktu itu sempat di game kita ada suatu mekanik baru di mana di Rocky Rampage ya, di mana si karakter itu ketika lompat dia pengen ngeluarin projectile gitu, pengennya gitu idenya, ngelompat terus ngeluarin projectile gitu. Sementara kalau di Rocky Rampage ini selama ini itu tuh nggak ada tuh mekanik yang kayak gitu. Jadi semuanya tuh emang gamenya kan tentang kayak bola yang nabrak orang kan, hancur-hancur bam gitu kan. Gitu. Jadi belum ada tuh yang mekanik yang lu loncat terus ngeluarin projectile gitu. Nah, akhirnya kita coba bantuin kita nge-surfacein gitu sama desainernya. Ini belum ada nih implementasinya sama sekali gitu. Kalau kita mau implement, that means we have to nambah fitur yang mungkin cukup makan waktu dan sebagainya gitu. Tapi setting that aside, apakah lu yakin ini konsisten sama yang lain gitu? Ternyata kita menemuin ketika kita implement, projectile-nya tuh ternyata nggak, kalau semua musuhnya itu kena projectile, ternyata itu malah jadi nggak beneficial buat player gitu loh. Jadi kan kita kalau di Rocky Rampage itu ada musuh yang bom ya, jadi kalau kita kena itu dia jadi terbang gitu istilahnya. Nah, gara-gara si projectile tadi, bom ini tuh nggak akan pernah bisa dapet gitu. Jadi kita harus karena kadung sudah diimplement, jadi kita implement filtering gitu. Jadi kayak yang bisa kena itu cuma si ini gitu. Yang ini nggak, jangan kena gitu loh. Nah itu tuh berarti kayak jadinya tuh desainnya cukup nggak konsisten gitu. Karena jadinya tuh kalau projectile
kenapa yang ini kena, kenapa yang ini nggak kena gitu istilahnya kayak gitu loh. Jadi inkonsistensi itu tuh yang kita bawa ke game designer istilahnya. Bener nggak ini yang lu mau nih gitu. Kalau yang semuanya kena kan jadinya masalah gitu. Kalau sebagian kena, ini konsisten nggak sama visi game design lu gitu. Nah itu tuh ditemukan oleh programmernya ketika sedang mau berpikir buat implement. Berarti lebih ke programmer sebagai apa sih namanya? Devil advokatnya desainer kali ya. Jadi lu bisa nge-challenge kan ya. Bisa nge-review desainnya dia apakah visible, apakah ya itu apakah tepat guna gitu kali ya. Ya, in a way kayak gitu. Mungkin gue pengen nge-weigh in tadi yang tadi lu bilang itu. Kalau kita tuh harus problem solver, gue kan main Hearthstone ya. Nah itu tuh juga jadi kayak gue kan kayak ngikut juga tentang kayak devlognya dia segala macam. Jadi dia udah bikin arsitektur segala macam tentang semua kartu. Terus desainernya tuh idenya liar-liar gitu kan. Dan akhirnya mereka tuh nge-spend agak lama gitu buat nge-totally rework arsitekturnya biar bisa itu ya bisa melakukan si desain-desain yang diinginkan oleh si desainer itu kan. Tapi ya itu kan emang takes a lot of effort. Tapi abis itu untungnya worth it sih. Maksudnya kayak akhirnya kan dia bisa ngebuka banyak desain space gitu kan. Tapi ya mungkin tadi itu ya konteksnya adalah emang kalau itu experience yang good bisa dia harus dipursu gitu kan. Mungkin kalau tadi yang bilang Ya, Fadil jadi agak ya. Mungkin kalau tadi yang bilang Fadil jadi agak lumayan mixed karena ada aspek project management juga kan kayak biar nggak terlalu lama gitu ya. Maksudnya gitu kayak makin keren makin bagus tapi harus dijustifikasi secara budget segala macam gitu kan. Jadi itu kayak ada aspek di project management atau product management kali ya. Jadi nggak pure dari segi desain dan tech doang gitu kali ya. Kalau yang gue tangkap ya. Ya gitu sih, karena permainannya kan sebenarnya rada opportunity cost juga gitu istilahnya dari si game designernya sendiri gitu. Kadang-kadang ada fitur yang bagus gitu, tapi makan waktu buat ngimplementnya itu juga kita mau bantu bring up sama desainernya kan, gitu istilahnya. Visibility lah ya pasti ya, nggak Ya. cuman keren implement gitu kan ya. Udah kalau duitnya banyak sih nggak apa-apa sih. Unlimited money. Gitu sih. Menarik.